Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, kita telah sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu walaupun cuacanya gerimis, bahkan sempat hujan deras. Kalau bicara enak mah enakan rebahan, enakan tiduran. Namun insya Allah niat kuat kita untuk menuntut ilmu dijadikan sebagai amalan ibadah yang pahalanya kita berharap menjadi bekal nanti di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Baribari, juga kepada Syekh Ihsan bin Dahlas Campes Kediri, juga kepada orang-orang yang berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamu musabaqatil imami bi raf'ir ra'si aw qiyamin aw hawiyyin qablahu fa musabaqatuhu makruhatun alal murajjah wa yusannul 'audu ilal imami in kana baqiyan fi hadzal rukni wa haramun 'ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirina wal i'tina'u bil wuqufi bis saffil awwali fal muhafazatu 'alaihi aula minal mubadarati ilal ihrami li idrakir ruku'i ma'al imami fi ghairi rak'atil akhirah. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bacaan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang saya gandenkan dengan syarahnya Manahijul Imdad, masih dalam pembahasan tentang sholat berjamaah. Maka dijelaskan dalam kitab ini, wa adamu musabaqat
sabaqatil imami bi raf'ir ra'si aw qiyamin aw hawiyyin qablahu. Dalam salat berjamaah itu tidak boleh atau tidak ada perbuatan kita dalam menjalankan rukun salat itu musabaqatil imam, yang mendahului imam, biraf'ir ra'si, baik ketika dia mengangkat kepalanya saat ruku ataupun saat sujud, au qiyamin, atau dia berdirinya dari duduk tahiyat ataupun dari sujudnya, au hawiyyin, atau turunnya imam dari i'tidal menuju sujud, itu gak boleh kita mendahului imam. Maka imam juga kudu ngerti keadaan dirinya. Ada kan orang yang gerakannya lambat, imamnya udah sepuh, gerakannya lambat. Maka kalau keadaannya udah kayak gitu, dia takbir intiqalnya jangan di awal, tapi udah tengah-tengah mau nyampe kepada rukun berikutnya. Misal dari i'tidal nih, dia mah udah lemah banget, gerakannya pelan, udah sepuh namanya. Dia mau sujud, turun dulu, udah setengah baru Allahu Akbar. Kenapa kayak gitu? Karena kadang ada di makmum baru dengar imam Allah, dia udah ikut gerak. Bayangin, imamnya tua, gerakan lambat, mau sujud dari itu langsung Allah, dia kan pelan gerakannya. Makmumnya masih gagah, masih kuat tenaganya. Tuh imam baru setengah sujud, makmumnya udah sujud. Jadi kedua-duanya perlu paham, perlu ngerti. Imam kalau memang dia tipenya yang rada lambat, pergerakan dari rukun satu ke rukun berikutnya ditandai dengan takbir, namanya takbir intiqal. Maka bertakbir intiqalnya kalau udah setengah dari rukun yang dia mau ke tujuannya. Nah, makmum biasa ini kita jadi makmum bergerak ke rukun berikutnya setelah imam menyelesaikan takbir intiqalnya. Allahu Akbar, baru makmum bergerak sujud nih. Allahu Akbar, kan begitu. Kadang ada imam yang pakai duduk istirahat tuh. Rakaat pertama, rakaat ketiga dalam sholat yang 4 rakaat, ada imam yang mau bangun dari sujudnya menuju ke diri, dia pakai duduk istirahat. Ada kan nih? Maka ketika imam bergerak cepat sebelum barnya, makmum bergerak cepat sebelum barnya imam, imamnya nggak taunya duduk istirahat dulu, makmumnya main langsung diri aja. Itu kan berarti kedahuluan imam tuh, nggak boleh. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar,
Bar selesai baru kita masuk ke rukun berikutnya sebagai makmum. Jangan ngebarengin sih Kak, cuma dempet banget baru Allah gitu, udah Allahu Akbar. Baik mengangkat kepalanya, berdirinya ataupun turunnya imam dari satu rukun menuju rukun berikutnya, kita gak boleh ngikut ngedahuluin. Maka Nabi menjelaskan pamusabaqatuhu makruhatun, karena kalau kita ngeduluin imam dalam gerakannya itu hukumnya makruh dalam pendapat kitab ini. Alal murajjah, berdasarkan pendapat yang paling dikuatkan. Pendapatnya banyak nih, bahkan yang mengatakan haram. Tapi dari pendapat-pendapat yang ada lebih dikuatkan mendahului imam hukumnya makruh. Tapi dalam pembahasan kitab fikih kita temukan keterangan kalau mendahului imam dua rukun berturut-turut maka batal sholatnya. Hati-hati, imam kudu ngerti keadaan dirinya, makmum jangan nafsu banget. Baru Allah, selesai kira dulu imamnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Rapi jadinya. Nah bagaimana Pak Ustadz, keadaannya sudah terlanjur ngeduluin, apa yang kita lakukan? Gak kedengeran misalnya, maka mohon maaf nih, dalam sholat sir, sholat yang siang tuh kita lakukan zuhur maupun asar, walaupun dikategorikan sholatnya pelan, sir, pelannya suara imam tetap harus terdengar minimal sampai kepada saf yang di belakangnya yang terdekat. Jangan mentang-mentang sir gak ada suaranya sama sekali. Allah, Sami Allah, nggak kedengeran. Pastikan nih, makmum di belakang kita walaupun sir dengar, karena menjahatkan suara takbir intikal itu tidak dilarang walaupun sholatnya sir. Kenceng tuh nggak apa-apa, Allahu Akbar. Itu mohon maaf, mubalik, tahu mubalik ya? Bukan penceramah yang menyambung suara imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mubalik tuh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, balik itu namanya itu. Terus suaranya kencang. Imam boleh mengencangkan suaranya walaupun dalam sholat yang sir tatkala takbir intikal, agar makmumnya dengar. Ini ada orang entah sengaja ataupun tidak mendahului imam. Mungkin dia nggak dengar suaranya, atau ada suara lain yang mirip takbir, dikira takbirnya
imam, padahal bunyi apaan gitu lewat, dangdut dorong gitu. Udah bangun kali, pas diangkat dari sujud, pas diangkat ternyata imamnya masih sujud. Apa yang dia lakukan? Di sini dijelaskan, wa yusannul 'audu ilal imami in kana baqiyan fi hadzal rukni. Kalau udah kadongan bahasa mana kadongan? Kalau sudah terlanjur ngedahuluin imam, pas dia bangun dari sujud ternyata imam masih sujud, maka disunnahkan untuk kembali kepada rukun sebelumnya bersama imam jika memang masih kedapatan. Kalau udah gak kedapatan gak usah. Dia udah bangun, imam masih sujud, balik lagi sujud. Dan pas ketika dia lihat imam udah mau bangun dari sujud, dia udah kadang-kadang bangun, udah bertahan dengan posisinya yang dia ada saat itu. Baik mau ruku, mau iktidal, mau sujud, mau apapun itu, bangun dari tahiyat, kalau memang dia sudah terlanjur mendahului imam, jika ternyata masih keburu balik lagi. Kalau udah gak keburu, ya udah tungguin imamnya. Permasalahannya kalau dia ngedahuluin imam saat salam, bagaimana? Kebanyakan dibarengin tak? Dibarengin ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya. Jangan bareng, maka saya bilang jangan bareng. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, Bilal sholat taraweh kadang-kadang karena pengennya buru-buru, salamnya ngebarengin imam. Ngebarengin itu walaupun tidak terhukum sebagai mendahului, tapi nggak bagus nilainya. Kenapa? Karena kaedahnya kita berjamaah itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ini kaedahnya. Sesungguhnya seseorang itu ditunjuk, diangkat untuk menjadi imam agar kita makmum ikutin dia dalam perkara kerjaan sholat, bukan perkara yang lain. Dalam perkara kerjaan sholat kita kudu mesti harus ikutin imam. Kalau perkara yang lain gak usah. Imam garuk-garuk, ya udah kita gak usah. Allah, imamnya garuk, sedangkan katanya suruh ikutin, digaruk juga padahal gak kantor. Gak usah. Liyutama bihi itu pada urusan yang berkaitan dengan sholat. Selama tidak menyalahi rukun. Contoh, ini yang menyalahi rukun. Rakaat maghrib 3, udah tahiyat terakhir, imam nganggapnya masih 2, dia bangun lagi, sebetulnya udah ketiga. Imam merasa baru 2, dia bangun. Kaedahnya kan imam itu ditunjuk dan diangkat untuk kita ikuti. Ketika imam bangun pada rakaat ketiga
berarti udah sholat maghrib, bangun berarti kan jamnya keempat, ikutin jangan. Imam nyangkanya kedua nih, dibangun lagi, padahal udah ketiga. Kita makmum tahu ini udah ketiga, seharusnya kan setelah baca tahiyat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Tapi imam ngerasa dia baru rakaat kedua, maka dia bangun, bukannya salam. Kita makmum tahu ini udah rakaat ketiga. Ada kaidah imam itu diangkat dan ditunjuk untuk kita ikuti. Apa sikap kita kalau kayak gitu? Ikut bangun. Jangan ikut bangun, kenapa? Karena posisi imam salah rukunnya. Kalau gitu apain? Tungguin, tegur dulu, ingetin, subhanallah. Sekali imam masih kekeh juga, aku masih ingat itu dua, kata makmum subhanallah 2 kali. Imamnya masih kekeh juga, orang yakinnya. Orang kan kalau udah yakin kan bisa digoyang-goyang. Udah 3 kali masih subhanallah subhanallah, imam masih diri juga, biarin, jangan diteblak. Subhanallah subhanallah subhanallah, masih diri juga, turun. Jangan. Udah 3 kali imam masih kekeh diri juga, biarin, berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Imam teruskan sesuai dengan keyakinannya. Makmum ada 2 pilihan. Pilihan pertama, tungguin. Emang pengen bareng-bareng sama imam, biarin aja, tungguin aja. Terus baca apa? Baca aja sholawat terus yang diulang-ulang, doa diulang-ulang. Kan sholat itu adalah doa, ulang-ulang aja terus sambil nungguin imam, biar salamnya bareng dengan imam. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, mubarokoh. Ngapain nungguin imam kelamaan, imam lupa buat nungguin. Udah gue bisa nggak berjamaah sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Pahalanya 1. Pahalanya itu terhitung sebagai sholat sendiri, tapi insya Allah fadilah jamaahnya dapat. Karena kan dia dari awal sampai akhir berjamaah. Cuma dia kesel kan, udah lagi abang tak banget dibilang udah bodoh amat, udah gue bisa aja, udah gue bisa, boleh. Tapi dalam hati jangan ngomong kencang. Iya, dalam hati aja. Pokoknya saya bisa lah, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau dalam urusan rukun kita juga harus punya prinsip. Nah selanjutnya, innama ju'ilal imam liyutama bihi. Imam itu kita angkat, kita tunjuk agar kita berikut dengannya. Salat subuh kita biasa kunut apa enggak? Rakaat kedua biasa kunut. Suatu saat kita sholat di mana-mana berjamaah, imamnya kagak kunut, ya udah ikuti. Kunut itu kan sunnah ab'ad. Imamnya kagak kunut, udah kita juga nggak usah kunut. Mentang-mentang nggak bisa, gua orang NU, gua harus kunut. Imam sujud, dia katakan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Imamnya udah tahiyat akhir, dia masih baca doa kunut, batal sholatnya. Kenapa? Kita nih bermakmum dengan imam, nggak boleh ketinggalan 2 rukun.
batal sholatnya. Oh tiba kunut sunnah ini udah biarin dah, dia gak kunut gak apa-apa gue ikutin. Nah kan kalau fikih Syafi'i itu kunut adalah sunnah abad yang kalau ditinggal baik sengaja ataupun lupa, sengaja ataupun lupa, sunnah sebelum salam kita apa tuh? Sujud sahwi. Tadi ceritanya imamnya udah kagak kunut, ya udah dah. Emang sholat di mana-mana imamnya kunut gak ngikut dah. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Deh, gua kagak kunut tadi ya. Dia sujud sahwi. Kagak usah. Nggak usah, kenapa? Imam jika gak sujud sahwi, udah kita ikut salam. Itu namanya ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jelas nih? Paham gak? Jadi jangan kekeh. Atau sebaliknya, kita gak biasa kunut. Emang kita ngambil pendapat yang kagak kunut sungguh sholat di Masjid Nurul Iman. Imamnya kunut gak sini? Kunut kan? Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Kata itu makmum, bodo amat, gua kagak kunut. Makanya begini ya. Bodo amat. Enggak boleh begitu. Maka belajar sholat yang benar. Ketika imam kagak kunut, lu gak usah kunut. Tapi imam kunut, walaupun kita kagak kunut biasanya, kunut tetap. Angkat tangan. Tiba amin doang, amin, amin. Begitu. Maka jangan belagu-lagu. Lu ngaji belum seberapa. Ya saya sering lihat yang begini nih. Banyak. Ada di sini begitu. Jangan kasih kain sarung. Habis saya pegang pendapat yang kagak kunut, Pak Ustadz. Iya, lu kalau sholat sendiri, sholat sama seteruan lu, nggak apa-apa begitu. Lu nggak usah kunut. Tapi ketika sedang berjamaah dengan orang yang kunut, lu kunut. Kenapa? Nggak batal sholat lu juga. Habis kata guru saya kunut tuh bid'ah, para rupiah. Beneran ada pendapat yang mengatakan kunut itu bid'ah. Ya Allah ya Rasulullah. Kalau yang berkata itu para imam, memang ada sebagian imam mengatakan itu bid'ah, tapi kadarnya itu mereka orang-orang yang berilmu luar biasa. Pun ketika mereka sholat dengan yang berkunut, kunut juga dia walaupun menganggap berpendapat kunutnya bid'ah. Nah lu baru insaf kemarin sore. Ya beneran, baru insaf kemarin sore ketemu ngaji yang begitu bid'ah. Lo amin bodo amat mau dina-dina ada sono. Enggak begitu bang, amin juga amin, amin. Kenapa? Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ada lagi tadi itu. Yang kedua, contoh yang kedua, imam biasa kunut. Ini ada makmum kagak biasa kunut. Entah bagaimana imamnya kelupaan. Habis i'tidal rakaat kedua, dia nggak kunut. Dan Allahu Akbar, sujud aja gitu. Nih, dengerin ya. Kalau imam kagak kunut, langsung sujud, nggak usah ditegur. Subhanallah, subhanallah, nggak usah. Sunnah abad nggak usah ditegur, biar paham. Habis nggak kunut Pak Ustadz, iya, kunut itu sunnah abad, nggak usah ditegur, nggak usah, biarin aja. Ada Ustadz yang tegur orang yang kagak sholat, kunut boy. Gak usah ditegur. Ya, nih sholat,
sujud dia, nggak kunut. Emang padahal biasa kunut. Kebetulan ada jemaah yang nggak biasa kunut. Alhamdulillah nggak kunut, sujud dia bareng. Pas sebelum salam, imam sujud sahwi. Oh iya, gua nggak kunut tadi. Kelupaan, sujud sahwi. Ini makmum yang nggak biasa kunut lihat imam sujud sahwi, dia meneng baik. Dia duduk aja gitu, kagak ikut sujud sahwi. Nggak boleh. Tadi imam nggak sujud sahwi, kita sujud sahwi, nggak boleh. Sekarang imam sujud sahwi, kita kagak. Nggak biasa kunut, gua ngapain sujud sahwi? Kalau gua nggak biasa kunut, lu sujud sahwi aja Pak Imam, gua sih kagak. Nggak boleh. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jelas nih. Jadi makanya saya sering katakan, sholat bukan hanya sekedar kita belajar rukunnya, syarat sahnya, tapi belajar juga tentang detil-detilnya. Karena masih banyak orang yang salah menempatkan dan tidak bisa membedakan mana rukun, mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Jadi kalau sunnah abad itu gak usah ditegur, biarin aja gak apa-apa. Gak usah disubhanallah itu, gak apa-apa. Gitu ya. Jelas sampai sini. Lanjutannya. Ada mau nanya? Enggak kan? Mau nanya? Hah? Oh, alhamdulillah kalau udah gantian ngajar sini apa dong? Emang kalau ngaji itu kudu detil, kudu paham, gurunya juga harus dewasa. Jadi ketika ketemu pada bab yang di situ banyak perbedaan, kasih tahu. Jangan guru pokoknya begini ya sholatnya, di luar sholat begini enggak sah, enggak boleh begitu. Jadi harus detil. Ketika ketemu dengan perbedaan, kasih tahu ini ada perbedaan di sini, bedanya di sini, alasannya ini, kita makainya yang ini, sebagian yang lain makainya yang no, gitu. Nah ini aja nih, termasuk ketika duluin imam, pendapat sebagian besar mengatakan makruh, dan ini yang paling dikuatkan pendapatnya. Tapi di sini dijelaskan wa haramun ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirin, dan haram hukumnya menurut pendapat sebagian ulama mutaakhirin. Apa itu yang haram? Mendahului imam. Haram. Gak boleh. Kalau tadi awal gak bolehnya hanya sampai makruh saja. Ini yang kedua, gak bolehnya sampai kategori haram. Bahkan mengutip pendapat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan orang yang ngedahuluin imam, man fa'ala hadza, siapa yang berbuat kayak gitu tuh, mendahului imam dengan sengaja, la sholata lahu, sholatnya kagak sah. Yang pertama tadi hanya makruh saja, hukum sholatnya tetap sah. Tapi yang kedua hukumnya haram, bahkan sampai dikategorikan sholatnya batal, nggak sah, batal sholatnya. Ini aja ada perbedaan pendapat. Ya, yang paling kuat, yang paling banyak diambil pendapatnya makruh, nggak sampai haram. Ustaz, Ya. jadi kalau posisi kita ini ada dua orang, antara imam dan makmum. Orang dua. Nah posisi makmum sama imam itu udah, saya pernah lihat tuh posisi imam di sebelah sini, makmum sebelah sini. Biasanya kan harusnya imam sebelah sini ya, makmum sebelah sini ya. Ya. Itu
sah apa makhluk apa gitu saya juga kurang tahu. Ya, bagus. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Kita sholat berjamaah cuma berdua. Iya. Maka ketika sholat berdua itu, pertama yang kudu mesti diperhatikan posisi makmum sebaiknya ada di sebelah kanan Iya. dan jaraknya tidak terlampau jauh. Digambarkan oleh ulama, ukurannya ujung jempol makmum berada di tumit belakangnya imam, segitu ukurannya ya. Berarti ini kaki dianggap nih, ini kaki imam, nah makmumnya sini nih. Jangan jauh-jauh. Nanti kalau datang lagi orang mau berjemaah, maka kasih kode. Boleh colek atau takbir ihramnya rada kencengan, itu termasuk kode. Tapi yang ditarik mundur, jangan. Jadi kalau udah ada dua, ke belakang, posisinya sebagaimana orang berjamaah seperti biasa, makmumnya ya. Kalau cuma berdua, begitu tuh posisinya. Ujung jari si makmum berada di tumitnya imam, jadi gak terlalu jauh. Bahkan kalau perempuan, sholat berjamaahnya perempuan, bagusnya itu makmumnya sejajar, posisinya di tengah, beda lagi tuh. Walaupun jamaahnya banyak, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, makmumnya ternyata di sebelah kirinya imam. Itu dia. Jadi jauh lagi jaraknya. Iya, jaraknya jauh, boleh nggak? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Sah tetap ya. Sah. Kalau kata-kata sebaiknya atau abdulu itu menunjukkan keutamaan, mendapatkan pahala, fadilah, keutamaan. Kalau menyelesaikan itu kan yang utamanya sebelah kanan, ternyata dia berjemaahnya di sebelah kiri makmumnya, sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan, begitu. Saya sering, soalnya kan pas telat posisi yang bisa diimamin yang kiri. Nah. Saya sebelah kiri. Bisa, misalnya kayak gini nih, datang telat, ternyata ada makmum masbuk, posisinya di sana loh, Iya, pojok, sebelah kiri. ya kan? Kan nggak mungkin di sebelah kanan mepet kita sholat begitu. Di sebelah kiri nggak apa-apa, atau kena mentok tiang, itu kan darurat tuh, ya. Karena memang kondisinya kayak gitu. Tapi kalau keadaannya normal, biasa, kita datang ada orang yang sholat di sini, tengah-tengah, kita mau ambil kanan boleh, ngambil kiri nggak apa-apa. Tapi abdolnya di kanan, gitu. Jadi jangan permasalahan dulu. Oh, aku sudah kiri, wah kalau ngaji, bukan nggak ngaji. Ya kondisi. Mungkin ya dia lagi buru-buru, tapi ini bicara sah tetap sah, gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Kan saya pernah bilang jarak imam dan makmumnya kejauhan, boleh nggak? Imamnya di sini, makmumnya suruh yang kedua tuh, boleh, nggak apa-apa. Selama masih dalam satu ruangan, nanti ketemu syarat untuk berjamaah itu. Selama masih dalam satu ruangan boleh. Dan dia tahu pergerakan imamnya dari suara imam atau dari layar TV, boleh. Gitu. Ya kayak gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang bagusnya sebelah kanan. Pak Ustaz, saya mau berjemaah, saya terlambat, ada orang lagi sholat. Apakah harus nyolek? Imamnya dulu kita colek dulu, karena gitu. Allahu Akbar gitu kan. Kadang orang begitu ya. Ini kita datang nih, belum sholat zuhur. Datang ada yang lagi sholat tuh. Kita mau bermakmum dengan dia. Apakah harus dicolek dulu? Allahu Akbar begitu? Enggak harus. Enggak harus dicolek.
Langsung aja dempetin takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ternyata Pak Ustadz yang kita ikutin sholat sunnah nih, gimana nih? Ya biarin. Dia udah ngasih kode, Allahu Akbar. Dia suka ngasih kode gitu kan? Berarti gak usah diikutin, saya sholat sunnah. Enggak begitu. Saya sholat sunnah. Ada orang tahu-tahu ikut berjamaah sama saya, udah gak usah dikasih kode, biarin aja. Boleh. Ngikutin ke situ boleh, gak apa-apa. Selama ukuran rukun sholatnya sama. Ya kalau sholat tasbih mah kelamaan. Baru guru, ini orang masih 15 lagi tasbih. Jangan. Jadi pertama nggak usah ditepok. Takutnya yang ditepok kaget dan nggak usah ditepok. Kasih kode aja dengan takbiratul ihram. Apakah saya harus merubah niat menjadi imam? Kan saya tadi masuk nih, tahu-tahu ada ngikut ke saya. Berarti kan ada berjamaah sama saya. Apakah yang ditepok itu atau yang diikuti itu harus merubah niatnya jadi imam? Tadi kan makmum, ya kan? Sholli qadal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kan begitu ya? Nah, ternyata kan dia terlambat tuh, masih kurang 2, dia sholat 2, ada yang ikut. Allahu Akbar, ada yang mau saya, berarti saya rubah nih sholatnya sekarang saya menjadi imam. Nggak usah rubah niat, udah jalanin aja pakai niat yang pertama. Kenapa? Karena niat imaman itu hukumnya sunnah bagi imam dalam sholat 5 waktu, kecuali sholat Jumat. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan kalau sholat Jumat imam wajib niat imaman. Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Tapi sholat yang lain, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sunnah imam niat imaman. Jadi kalau dia belum niat imaman, nggak usah pakai dibatalin, nggak usah jadi pikiran, kita jadi imam. Sholli qadar zuhri al-barakaatin Allahu Akbar. Ternyata belakangnya kan memang jemaah banyak, ya gue lupa niat imaman, gimana nih? Nggak apa-apa, sah tetap. Imamnya sah, makmumnya juga sah. Kenapa? Karena niat imaman bagi sholat yang 5 waktu itu hukumnya sunnah. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat kudu mesti harus wajib imam itu ada niat imaman. Karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah, nggak boleh sendiri sholat Jumat. Kalau sholat sendiri, zuhur. Jumat gak usah. Cuma sendiri aku bikin sholat Jumat. Lu mau khotbah sendiri. Yang jadi bilangnya dia, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dia aja, Allahu Akbar, kayak PA gitu. Jadi kalau sendiri, kita memang lagi sendiri di gua, dah tinggal di gua. Hari Jumat, gak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja. Kenapa? Karena memang sholat Jumat itu ada persyaratan jumlah minimal orangnya. Beda sama sholat Id. Sholat Id itu boleh sendirian. Bahkan kan zaman Covid dianjurkan sholatnya di rumah, betul ya? Dianjurkan sholat Idnya di rumah masing-masing, pakai dikirim lagi tata caranya.
Sholat id di rumah yang berjemaah dengan keluarganya caranya begini. Yang mau sendirian sendiri aja udah. Kalau sholat id sendirian, misalnya kita kesiangan, namanya malam takbiran, kita semangat banget mau lebaran, tidurnya jam 4. Habis sembahyang subuh kita kantuk-kantuk, tidur lagi, bangun-bangun jam 8. Orang udah makan ketupat, udah buka kelas nastar, udah makan rengginang, kita baru bangun. Bagaimana itu? Udah gak apa-apa sholat id sendirian. Caranya sama seperti sholat id pada umumnya. 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Habis gitu udah gak usah khutbah, siapa mau dengerin lu khutbah? Bisa juga kagak, udah pakai baju baru lebaran begitu. Itu kalau sholat id. Kalau sholat Jumat gak usah gitu. Jadi sholat Jumat itu memang wajib berjamaah dengan jumlah tertentu. Udah azan belum? Belum. Masih lama ya? Di waktu belum ya? Masih lama. Oh di masjid kan udah? Belum kali. Kalau di Blok M udah sini. Kalau di Blok M udah nih, di Blok M itu aja kalau percaya misalnya. Kesan azan tuh udah panjang umurnya berarti Isa. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Dua pertanyaan tadi, kebiasaan kita kan tetap kunut ya. Ya. Terus kita ngikutin jemaah, ngikutin imam yang dibaca oleh kunut. Nah, kita punya sangka bahwa imam itu lupa. Nah, akhirnya kita sujud sawi, gitu kan? Sujud sawi. Nah, tapi setelahnya sujud sawi kita perasaan gimana ya? Hati tetap nggak ini, istilahnya nggak yakin. Kita sholat lagi, ihtiyat namanya. Gimana tuh umumnya? Kita bermakmum kepada imam yang nggak kunut. Oke. Cuman kita punya sangkaan bahwa dia lupa. Kita kan namanya tamu. Kita Ya gini. Gitu. Ketika kita punya sangkaan imam lupa, terus imam sebelum salam tidak sujud sahwi, kita nggak usah sujud sahwi, nggak usah. Ya imamnya nggak sujud sahwi, kita sujud sahwi sendiri yang salah malah. Imam salam ya udah salam aja biarin, gitu. Terus ternyata setelah salam, nggak serak banget sholat nggak pakai kunut ya. Udah kebiasaan kan? Iya, kan udah kebiasaan kayak orang, mohon maaf nih ya, orang biasa misalnya pagi-pagi sarapan nasi goreng, tahu-tahu nggak makan nasi goreng sih, makan singkong rebus 3 biji sama lontong. Itu yang biasa sarapan nasi goreng, kayaknya gue belum sarapan. Karena biasanya sarapan nasi goreng, kita biasa kunut, bermakmum kepada yang nggak kunut, pasti gimana ya? Boleh nggak saya ulang sholat subuh saya? Ulang aja, nggak apa-apa. Tapi yang pertama itu bukan batal, bukan. Ini hanya untuk menambah keyakinan. Lalu nilainya gimana? Salah satu sholat itu nanti dinilai sebagai nilai sholat sunnah, baik yang duluan maupun yang belakangan. Kayak gitu. Permasalahannya kagak kunut itu kagak batal, itu yang perlu dipaham. Nggak kunut nggak batal, karena dia sunnah abad, sunnah yang hampir menyamai rukun. Makanya kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak, sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi ini juga sunnah, bukan wajib, sunnah. Gitu. Clear tuh ya? Udah. Yang kedua, Oke. ya, namanya rukun sholat. Katanya jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, posisi ditambah itu seperti mana? Seperti apa gitu yang menambah rukun itu? Menambah rukun sholat. Ya. Kita sholat biasa nih. Kalau sholat biasa kan diri, ruku, i'tidal. Seharusnya kan sujud, dia ruku lagi. Itu nambahin rukun namanya.
Karena yang rukuknya 2 kali, dirinya 2 kali cuma sholat gerhana doang. Sholat lain rukuknya sekali dalam 1 rakaat ya. Dalam 1 rakaat yang rukuknya 2 kali, dirinya 2 kali, Fatihahnya 2 kali, cuma sholat gerhana. Sholat yang lain ya rukuknya sekali. Andai kata ada orang bicara masalah di surat Fatihah ya, iya karena budu wa iya karena stain, diulangi kata-kata iya-nya itu 2 kali. Itu termasuk nama nggak tuh, nama rukun itu? Mengulang bacaan Quran baik yang wajib maupun yang sunnah nggak masalah. Allahu Akbar, baik sengaja ataupun lupa. Apa tuh lupa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah kan rukun ya. Terus diulang begitu. Boleh enggak? Boleh. Cuman paling makmum belakang ngomong Imam Keder. Imam Keder. Itu yang rukun. Baca rukun, bacaan Fatihah rukun. Kalau bacaan sunnah gimana? Gak apa-apa bacaan sunnah lagi. Bacaan rukun aja gak apa-apa. Bacaan sunnah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Surat Az-Zumar. Diulang-ulang kayak gitu boleh. Imam belakang boleh ngomong, udah lupa lagu lagi surat panjang dibaca, kulhu aja kulhu. Gak apa-apa begitu, mengulang-ulang bacaan surat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika, saya lupa apa Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Utsman, sering mengulang-ulang bacaan 1 ayat dalam 1 rakaat sholatnya sampai nangis, terutama pada ayat-ayat yang berkaitan tentang akhirat atau tentang neraka. Di sholatnya 1 rakaat itu cuma 1 ayat doang yang dibaca surah Fatihah, tapi diulang-ulang. Itu nggak apa-apa. Yang Fatihah juga nggak apa-apa, cuma kurang baik lu mau ulang-ulang mau ngapain? Bikin makmum keder. Jadi jangan membuat sangka makmum dalam berjamaah. Jangan yang aneh-aneh, pakai yang standar, pakai yang biasa berlaku di masyarakat sekitar, gitu. Jangan yang aneh-aneh, pokoknya yang biasa aja. Kayak antum nih, biasa sholat berjamaah imamnya begini, ya. Tahu-tahu satu saat pakai udung-udung, ya kan, sorban 3 meter, pakai jubah, pakai gamis lagi. Ya pokoknya udah. Itu termasuk yang bikin sangka. Sejak kapan saudara begini? Jangan ada yang bilang itu biasa aja. Atau biasa begini imaman, tahu-tahu imaman pakai kaos, pakai celana aksi. Jangan juga, itu bikin sangka imam. Ya, yang standar-standar aja, baik di luar sholatnya maupun di dalam sholatnya. Jangan dilebih-lebihin, jangan dipaseh-pasehin. Biasa aja, memang zauk kita seperti itu. Sholat itu sesuai dengan tobiyah kita, kebiasaan kita, memang alami. Kaki jangan terlalu lebar, itu alami. Tangan nggak boleh terlalu lebar, itu alami, biasa aja. Gitu. Jangan dibuat-buat sholat, jangan dibikin aneh. Ya, pokoknya yang standar-standar aja. Bacaan Fatihah begitu ya udah. Nggak usah diulang-ulang, nanti makmum keder. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat-buat, tapi dibuat-buat. Bicara nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Atau misalnya bacaannya dikori-koriin, jangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu sholat tarawih begitu bubar semua waktunya. Ya, jadi sering saya katakan sholat kita, kalaupun syarat rukunnya udah benar, udah bagus, pelajari lagi yang lain-lainnya, yang detail-detailnya. Gitu. Ada lagi mau tanya? Ustaz Aslani? Itu cukup? Yang lain cukup? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaq lana musahhila bil khairi fattah wa bil huda. Wabil ilmi alim kullana mubaddila. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.